Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk tema 2, yaitu dengan tema Ayo Berhemat Energi. Minggu ini kita akan masuk subtema 1 ya, tentang sumber energi. Nah, pada hari ini Bu Desi akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan subtema minggu ini, yaitu tentang sumber daya alam. Ayo teman-teman, kita simak video kali ini. Sumber daya alam. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Yang pertama tentang pengertian sumber daya alam, yang kedua yaitu macam-macam sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam terbagi menjadi 1, berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan proses. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada yang non-hayati dan juga ada yang hayati. Yang pertama, sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaatnya bagi manusia adalah sebagai bahan makanan. Contohnya misalnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan juga ada obat-obatan yaitu seperti ginseng dan jahe. Dan untuk bahan bangunan yaitu bisa digunakan dari pohon kelapa ataupun pohon jati. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya yaitu air, matahari, dan tanah. Nah, manfaat bagi manusia antara lain adalah air sebagai air mineral. Yang kedua yaitu adalah matahari sebagai sumber penerangan. Dan yang ketiga yaitu ada tanah sebagai bahan bangunan. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yaitu ada yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu adalah sumber daya alam yang ketika habis digunakan masih bisa disediakan kembali. Sifatnya bisa pulih kembali dan sifat pulihnya itu sangat cepat dan dapat digunakan terus-menerus. Contohnya adalah air, tumbuhan, dan juga hewan. Air termasuk dapat diperbaharui melalui siklus air. Selanjutnya yaitu hewan dan tumbuhan, juga termasuk yang bisa dapat diperbaharui, karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang sulit disediakan kembali, karena memiliki sifat pulih yang sangat lama dan memiliki proses yang sangat lama, sehingga ketika sumber dayanya habis, maka akan sulit kembali. Contohnya yaitu seperti batu bara, minyak bumi. Oleh karena itu, dalam pemakaiannya harus dihemat ya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan proses. Yang pertama adalah sumber daya alam yang langsung digunakan dan yang tidak bisa langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung dapat digunakan dan bisa dikonsumsi langsung tanpa perlu teknologi, contohnya seperti sayuran, buah-buahan, dan juga air. Lalu, sumber daya alam yang tidak bisa langsung digunakan dan harus melalui teknologi untuk bisa dikonsumsi, yaitu adalah seperti minyak bumi. Karena minyak bumi harus melewati proses-proses yang lama sehingga dapat kita gunakan.
Selanjutnya yaitu sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan, di mana sumber daya alam ini adalah sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, kondisi lingkungannya baik, maka kualitas dari sumber daya alamnya pun akan baik. Dan sebaliknya, kondisi lingkungannya jika tidak baik, maka kualitas sumber daya alamnya pun tidak baik. Seperti misalnya sungai. Jika sungainya tercemar, maka ikan-ikan yang terdapat di sungai tersebut akan memiliki kualitas yang tidak baik. Dan sebaliknya, apabila kualitas sungai itu baik, maka ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut akan memiliki kualitas yang baik juga. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.